Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman merupakan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menurun dan meningkat. Iman dapat meningkat dengan mengamalkan ketaatan dan dapat menurun dengan mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Oleh karena itu, umat Islam harus senantiasa meningkatkan keimanan yang ada dalam dirinya sehingga ketakwaan pun makin meningkat dalam kehidupannya. Salah satu dasar keimanan adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diwahyukan kepada beberapa nabi dan rasulnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mewahyukan beberapa suhuf kepada beberapa nabi dan rasul. Kitab-kitab tersebut adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran Karim, yang mana Al-Quran termasuk wahyu terakhir. Berkaitan dengan hal tersebut, maka umat Islam hendaknya mengetahui dan memahami tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menerapkan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar dan tepat, serta menunjukkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar pula, karena kesalahan dalam mengimani kitab-kitab Allah dapat mengakibatkan kesesatan dalam kehidupan. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman ketiga yang harus diimani oleh kita sebagai umat Islam. Pengertian iman secara bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan atau percaya atau tasdik dalam bahasa Arabnya. Sedangkan secara istilah, iman adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dalam perkataan atau lisan dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. At-tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan, itu dalam bahasa Arabnya. Kitab secara bahasa berasal dari kata kitabun yang artinya buku, atau bisa surat, kiriman, atau aturan. Pengertian kitab, sedangkan secara istilah, kitab adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, berupa kitab yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami pula bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya dan kepada para nabi untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia agar memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kemudian diikuti dengan ucapan lisan dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalil yang menjelaskan tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan dan Rasulnya, serta kepada barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sangat tersesat jauh. Ayat di atas menjelaskan agar orang beriman tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan juga beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga menjelaskan bahwa orang yang enggan beriman atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan ingkar kepada Rasulnya dan hari akhir, termasuk golongan orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Selain dalil dari Al-Quran, juga terdapat banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang beriman, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah hadis berikut, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baraza yawman lin-nasi fa'atahu rajulun faqala mal iman qala al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'minu bil ba'si al-akhir. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang banyak, kemudian ia didatangi oleh orang laki-laki dan dia bertanya, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman adalah percaya kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, Rasulnya, dan percaya kepada hari kebangkitan. Rawahu Muslim. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam perlu mengetahui dan memahami bahwa Allah telah mewahyukan beberapa kitab kepada para nabi dan rasul. Selain itu, Allah juga mewahyukan beberapa suhuf kepada para nabi dan rasul. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa kitab dan suhuf yang diwahyukan oleh Allah kepada rasulnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Taurat. Yang kedua, Zabur, kitab Zabur. Dan yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim. Itulah kitab-kitab yang Allah turunkan. Selanjutnya, kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Bani Israel. Kitab Taurat diwahyukan oleh Allah di Bukit Tursina pada abad ke-12 sebelum Masehi dan bahasanya adalah Ibrani. Taurat sendiri memiliki makna hukum atau syariat. Oleh karena itu, isi kitab Taurat adalah aturan tentang beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wa qad ataina Musal kitab la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguhnya kami telah berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Al-Mu'min ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat adalah sebagai berikut. 1. Isi dalam kitab perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat yaitu perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir di 10, larangan mengambil hak orang lain. Kitab B, kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab suci yang Allah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem, yang kita kenal sekarang dengan Israel, bahasa Kipti. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka a'lamu man fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui
berikan sebagian nabi-nabi sebagian yang lain. Kami berikan Zabur kepada nabi Israel. Kitab Zabur berisi kesimpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum, tapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, kitab Zabur terdiri dari 5 macam. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan bagi ucapan syukur, ratapan jamaah. Dan yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Itulah di antara isi yang terdapat dalam kitab Zabur. C. Kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diwahyukan pada awal abad 1 Masehi di Yerusalem dalam bahasa Suryani. Kitab Injil merupakan kitab yang dijadikan pedoman bagi kaum Nasrani. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qala inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabi. Yang artinya, berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wa atainahu al-Injil fihi hudan wa nur musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa nur lil muttaqin. Artinya, dan kami kirimkan kepada mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedangkan dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang benar. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan memberikan petunjuk pengajaran untuk orang-orang yang berhak. Surat Al-Maidah ayat 40. C. Kitab Injil. Adapun isi pokok kitab Injil yaitu perintah untuk kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, membenarkan keberadaan kitab Taurat sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nomor 3, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak ada lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul Nabi Isa yaitu Nabi Muhammad, selain terdapat dalam kitab Injil juga dijelaskan dalam kitab Taurat. D. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diwahyukan pada abad ke-6 Masehi selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari di kota Mekah dan di Madinah. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, Qur'an yaqra'u. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dalam bahasa Arab secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Adapun Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 56 Allah berfirman dalam Al-Quran, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dan diwahyukannya Al-Quran ada 2, yaitu Mekah dan Madinah. Atau surat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi hijrah disebut dengan surat Al-Qiyamah. Sedangkan ayat yang atau surat Al-Quran yang diwahyukan di kota Mekah dan kota Madinah setelah Rasulullah hijrah disebut surat Al-Madinah. Adapun pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagai akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindar dari akhlak tercela. Yang
ketiga ibadah, itu berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lain-lainnya. Yang keempat, muamalah, itu berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sama antar manusia, berdagang, berbisnis, dan lain sebagainya. Yang kelima, tarikh, sejarah, yaitu kisah orang-orang terdahulu atau umat-umat terdahulu yang Allah berikan contoh kepada kita. Demikian materi pendidikan agama Islam, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Akhiran, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.